Halo guys, gimana kabarnya kalian? Kembali lagi di channel KFP. Di video kali ini kita bakal membahas alur cerita film 28 Weeks Later yang dirilis pada tahun 2007. Dan inilah alur ceritanya. Terletak di pedesaan di negara Inggris, terdapat sebuah keluarga yang tinggal di sebuah rumah. Mereka sedang makan dan bertahan hidup dari wabah zombie yang sedang terjadi. Sedang asiknya makan, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ternyata itu adalah seorang anak kecil yang masih selamat. Mereka pun mengizinkannya masuk. Ketika mereka sedang berbincang kepada anak itu, mereka dikejutkan dengan seorang zombie yang menarik dan menggigit tangan salah seorang wanita. Dan wanita itu pun seketika berubah menjadi zombie. Serangan zombie pun tidak bisa dihindarkan. Mereka yang selamat mencoba untuk menyelamatkan diri. Karena terjadinya kepanikan, sepasang suami istri dipisahkan oleh serangan zombie yang ganas. Laki-laki yang bernama Don itu menyelamatkan diri, melompati jendela dan berlari sekencang mungkin. Istrinya yang meminta tolong tidak dihiraukannya. Karena saking paniknya, ia terus berlari dengan kencangnya menghindari serangan zombie yang sangat ramai itu. Tibanya Don di sungai, ia melihat kawannya Jacob yang sudah bersiap-siap untuk menyalakan perahu. Karena ganasnya serangan zombie, membuat Jacob terjatuh di sungai dan menjadi amukan para zombie itu. Ia pun tidak bisa diselamatkan. Sementara Don yang selamat langsung cabut dari tempat itu. Ia merasa sedih karena semua keluarganya mati. Scene pun berganti. Setelah 18 minggu berlalu, pasukan NATO yang dipimpin Amerika mengkarantina daratan Inggris. Dan hasilnya daratan Inggris dinyatakan bebas infeksi. 24 minggu kemudian, daratan Inggris yang hancur memulai rekonstruksinya. Setelah 28 minggu kemudian, terlihat tentara Amerika bernama Doyle dan rekan-rekannya yang sedang bertugas. Doyle melihat pesawat yang sedang melintas. Pesawat itu mengangkut para penumpang yang selamat dari serangan zombie. Mereka dikarantina dan dicek kesehatannya, termasuk kakak beradik bernama Tammy dan Andy. Mereka berdua adalah anak dari sepasang suami istri tadi, yaitu Don dan Karen. Ketika seorang dokter bernama Scarlett memeriksa mata Andy, terlihat Andy memiliki bola mata yang langka, berwarna hijau dan coklat. Andy berkata bahwa itu adalah gen dari ibunya. Kemudian, mereka pendatang baru dipindahkan menggunakan kereta menuju lokasi pengamanan dan rekonstruksi, yaitu distrik 1 yang terletak di Pulau Docks. Sampainya mereka, Tammy dan Andy bertemu dengan ayahnya yaitu Don. Mereka sangat senang dan bahagia. Lalu Andy pun menanyakan kabar ibunya. Ayahnya Don pun menceritakannya bahwa mereka diserang dan ibunya telah tiada. Keesokan harinya, Andy dan Tammy merencanakan sesuatu, yaitu mereka ingin kembali ke rumah lamanya. Hanya karena ingin mengambil foto ibunya, di mana rumah lamanya bukan tempat yang safety karena berada di luar zona aman. Doyle yang sedang berjaga melihat kedua anak itu. Doyle pun memberitahu pada atasannya. Tammy dan Andy kemudian melihat sebuah motor yang tergeletak di depan toko pizza. Lalu mereka mencari kuncinya dan menumpangi motor itu untuk kembali ke rumahnya. Akhirnya tibalah mereka di rumah lamanya. Mereka mengemas barang-barang yang mereka perlukan, termasuk foto ibunya. Ketika Andy masuk ke sebuah kamar, ia dikejutkan dengan kehadiran ibunya. Ia merasa senang dan mereka berpelukan. Ibunya yang sudah terinfeksi virus tidak berubah menjadi zombie, dikarenakan gen langka yang dimilikinya. Setelah itu, tentara Amerika datang
untuk membawa kembali mereka, termasuk ibunya yang dikarantina dan dicek kesehatannya. Ketika Scarlett memeriksa darah Karen, terlihat virus yang terdapat di tubuhnya. Virus itu mengendap dalam darah dan air liurnya. Lalu Don yang diberitahu bahwa istri dan anaknya telah kembali, ia pun langsung menemuinya. Don yang merasa bersalah kepada Karen karena telah meninggalkannya, langsung meminta maaf. Karen pun memaafkannya. Akhirnya mereka pun melakukan ritual bibir. Karen yang telah terinfeksi virus langsung menularkan virus itu kepada Don lewat air liurnya. Don pun dalam hitungan detik langsung terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Ia menyerang Karen dan membunuhnya. Kekacauan pun terjadi. Don menyerang semua tentara yang berada di tempat itu. Semua orang berlarian tak terkendali. Andy pun terpisah dari Tammy dan Scarlett. Semua pintu ditutup untuk menghindari orang yang sudah terinfeksi. Andy yang berada di tengah kerumunan orang, tiba-tiba dikejutkan dengan sosok ayahnya yang sudah berubah menjadi zombie. Andy pun berlari naik ke atas loteng. Lalu Don menyerang semua orang yang berada di situ. Satu persatu mereka berubah menjadi zombie dalam hitungan detik. Para tentara yang berada di atas gedung mendebaki satu persatu manusia yang sudah terinfeksi menjadi zombie. Karena saking banyaknya manusia di situ, para tentara sulit membedakan mana yang terinfeksi dan mana yang belum. Akhirnya jenderal memerintahkan untuk menembak semua manusia yang berada di lokasi, baik yang sudah terinfeksi ataupun belum. Andy yang menyelamatkan dirinya akhirnya dipertemukan kembali dengan Tammy dan Scarlett, dan juga Doyle, tentara yang bertugas. Mereka pun keluar dari tempat itu untuk menghindari dua hal, yaitu serangan zombie dan penembak jitu. Doyle pun menghubungi kawannya Flynn yang membawa helikopter untuk menjemputnya. Tapi Flynn, seorang angkatan udara, mendapat perintah untuk membumi hanguskan distrik 1. Penularan virus zombie sangat cepat dan tak terkendali. Akhirnya Flynn meminta Doyle untuk pergi ke Regent Park karena di situ adalah tempat pendaratan yang aman untuk menjemputnya. Akhirnya mereka bergerak untuk menuju ke sana. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan penembak jitu. Dan tembakan itu mengenai paha Scarlett. Akhirnya mereka keluar dari distrik 1. Beberapa menit kemudian, para angkatan udara membakar semua tempat yang berada di distrik 1. Pagi harinya mereka sudah berada di Regent Park dan menunggu Flynn untuk menjemputnya. Doyle dan Scarlett berjanji untuk melindungi Andy karena ia memiliki gen yang langka. Beberapa menit kemudian, Flynn menelpon Doyle untuk bersiap dalam waktu 60 detik. Flynn yang sudah mendarat kaget dengan Doyle yang membawa banyak orang. Ia tak mau mengangkutnya. Lalu segerombolan zombie datang menyerang. Flynn yang melihatnya langsung membabat para zombie dengan baling-baling helikopter dan kembali terbang. Doyle pun menembaki para zombie yang tersisa. Mereka yang kembali berjalan dipertemukan dengan gas beracun. Para tentara itu menyemprotkan gas beracun di semua tempat. Akhirnya mereka masuk ke dalam mobil. Serangan zombie kembali terlihat, lalu para zombie mati oleh gas beracun itu. Dan sialnya, mobil yang mereka tumpangi tidak bisa hidup. Akhirnya Doyle memerintahkan Scarlett untuk membawa Andy dan Tammy untuk pergi ke stadion. Doyle pun turun dari mobil dan mendorongnya. Namun naasnya, Doyle mati dibakar oleh tentara yang bertugas. Scarlett pun langsung tancap gas dan pergi dari tempat itu. Di setiap sudut kota terdapat gas beracun. Mereka terus mencari jalan keluar. Flynn pun yang melihat mereka lalu menembakinya dengan helikopter. Mobil pun tidak terkendali dan mereka masuk ke dalam gedung.
Gedung yang sangat luas itu terlihat sangat berantakan dan gelap. Mereka menyusurinya dengan memanfaatkan teropong yang ada pada senapan. Ketika sedang menyusuri, mereka kehilangan Andy. Lalu muncul Don yang menyerang Scarlett. Scarlett pun tewas. Andy yang mencari Tammy lalu berpapasan dengan ayahnya Don. Don pun menyerang Andy dan menggigitnya. Tammy yang memegang senapan menembaki ayahnya sampai mati. Andy tergigit tapi tidak berubah. Mereka akhirnya berjalan menuju stadion dan bertemu dengan Flynn. Flynn pun membawanya naik. Infeksi virus zombie belum selesai, karena di akhir film zombie-zombie itu masih berkeliaran. Dan film pun selesai. Oke guys, jadi mungkin segitu aja pembahasan dari film 28 Weeks Later. Jangan lupa subscribe dan nantikan video selanjutnya.